Menghanguskan sebuah gudang penyimpanan paket dan karpet di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. Seluruh isi bangunan beserta ratusan kendaraan yang berada di dalamnya turut ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di dalam gudang dan dengan cepat menyambar ke seluruh ruangan. Bangunan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Ini gimana bang tadi bang? Ya akibat korsleting listrik sih. Jam berapa lagi mulainya? Ya dari jam setengah 2-an. Ini apa sih bang? Ini pakai gudang paket sama gudang karpet. Ada apa sih di dalam bang? Nah, kalau di gudang paket ada kendaraan bermotor 120 motor sama 4 mobil. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, kerugian diduga mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di gudang bekas tempat hiburan karaoke di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar seluruh lantai 2 gedung dan sempat merembet ke bangunan di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Teluk Gong yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Penghuninya nggak ada, memang sudah kosong beberapa puluh tahun yang lalu ya. Oh maksudnya udah nggak terpakai gitu Pak? Ya sudah nggak terpakai, sudah tidak aktif. 17 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman api memakan waktu selama 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pak, jangan Pak, tolong Pak. Pengemudi ojek online ini panik karena kendaraannya yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah diangkut petugas suku dinas perhubungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Meski sang pengemudi ojek online mengiba, namun petugas tetap menaikkan motor miliknya ke atas truk dinas perhubungan karena dianggap parkir sembarangan. Jangan Pak, tolong Pak. Sementara pengemudi ojol lainnya yang akan mengantar makanan juga tak luput dari razia parkir liar karena parkir sembarangan. Meski akhirnya petugas meloloskan karena membawa makanan pesanan. Juru parkir liar panik dan bergegas mengamankan sejumlah sepeda motor milik pengunjung agar tidak diangkut paksa petugas Sudin Perhubungan. Razia parkir liar digelar agar tidak terjadi kemacetan di sekitar kawasan Senen dan Tanah Abang, serta demi keamanan para pemilik kendaraan. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Mantan Wakadenbe Biro Paminal di Propam Polri ini didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum terdakwa yakni Junaidi Saibih menyatakan bahwa kliennya melakukan semua tindakan tersebut atas perintah Ferdi Sambo. Sementara majelis hakim memutuskan untuk mendengarkan tanggapan jaksa pada pekan depan untuk memberi keputusan atas pengajuan eksepsi terdakwa. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa, bukan Rabu, di hari Selasanya. Kuasa hukum juga berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan penuntut terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin. Ketika pemeriksaan itu BAP tidak sah, maka dakwaan yang diajukan sebagai bagian dari proses penuntutan menjadi tidak sah. Sehingga itu juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan itu berkas penuntutan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Ya.
Sidang lanjutan terdakwa Arif Rahmat Arifin akan kembali digelar pada 1 November 2022. Terima kasih Pak atas dukungan moral kepada kami semua dan kami adik-adik Bapak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh mantan Kapolri yang telah memberikan dukungan kepada generasi penerusnya untuk terus membawa institusi Polri menjadi lebih baik. Masyarakat menjadi hal-hal yang harus kami perbaiki. Sebelumnya pada Kamis 27 Oktober 2022, sejumlah jenderal purnawirawan atau mantan Kapolri menyambangi Mabes Polri untuk memberikan masukan terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah peristiwa yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Mereka memberikan masukan terkait perbaikan dan evaluasi di berbagai sektor, mulai dari kecepatan pelayanan hingga reformasi kultural di tubuh Polri. SOP atau standar operation procedures yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Polri. Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama laporan itu segera direspon oleh Polri. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun. Para peneliti menilai menurunnya kepercayaan publik ini tak lepas dari beragam kasus yang menerpa Korps Bayangkara dalam beberapa waktu terakhir, seperti tragedi Kanjuruhan, Irjen Teddy Minahasa yang terjerat narkoba, dan dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Diduga sopir mengantuk bus antar lintas Sumatera tujuan Medan Mandailing Natal terguling dan masuk jurang sedalam 5 meter. Peristiwa ini terjadi di jalur lintas Sumatera di Desa Aek Badak, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Bus yang mengangkut 23 penumpang santri Pondok Pesantren Mustafawiyah
rencananya akan kembali ke sekolah setelah menghabiskan waktu liburan. Akibat insiden ini, 1 orang santri tewas, sementara belasan korban lainnya mengalami luka ringan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) menggelar pendidikan dan latihan daerah dengan tema peran pengusaha muda dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan kesiapan menghadapi tantangan global. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan hingga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir untuk menjadi pembicara serta memberikan arahan agar para pengusaha muda dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lapangan kerja demi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. HT menegaskan perlu dukungan pemerintah dalam memperbanyak jumlah pengusaha muda melalui akses pembiayaan yang mudah, pembinaan dan kebijakan yang tepat agar lapangan kerja terbuka luas sehingga masyarakat Indonesia dapat naik kelas dan lebih sejahtera. Ya, HIPMI itu masa depan kita, masa depan Indonesia ya. Tanpa pengusaha mana bisa negeri ini maju berkembang ya. Dan menurut data kita memang entrepreneurnya masih di bawah rata-rata Korea Selatan, Jepang, Tiongkok ya. Ini harus dikejar. Makin banyak pengusaha-pengusaha baru yang anak-anak muda ini, mereka pasti akan ikut menciptakan lapangan kerja ya. Terus juga kalau mereka berhasil menciptakan pembayar pajak baru, Indonesia membutuhkan itu. Apalagi kita mengalami bonus demografi, jumlah penduduknya makin besar. Seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Haritanu, kita juga harus cautious, harus hati-hati, tidak boleh lengah, tapi tetap optimis, tetap produktif, jangan hanya jadi penonton, tapi kita juga harus jadi pelaku untuk percepatan dan juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di nasional. Sebagai wadah organisasi yang menghimpun aspirasi pengusaha muda Indonesia, HIPMI Jaya menjadi harapan bangsa untuk dapat menjadi tumpuan ekonomi di masa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia perlahan pulih. Untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dan industri, The Indonesia Summit 2023 hadir sebagai forum diskusi terbuka yang menitikberatkan pada aspek ekonomi politik Indonesia dan global. Acara yang diinisiasi oleh Bank Danamon berkolaborasi dengan Adira Finance dan MUFG Bank ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar terkemuka untuk berbagi wawasan guna mendukung kepentingan merancang strategi bisnis di tahun depan. We will discuss how to make a recovery from this pandemic period. So that's why we put the theme as rebuilding economy. The big reasons for us to invest in Bank Danamon and Adira to create a kind of ecosystem in this country for automotive industry because of the footprint we have together with these three entities provided to automotive industry from the downstream to from upstream to downstream. So our customer, basically what we try to do is to allow our customer to basically have a good transportation as well as to earn money by buying motorcycle and car. So as you know that 70% of the sales of automotive is still financed by credit, and Adira play part of that. And then what we see is around half of those people is basically using motorcycle to earn money. Melalui acara ini, Bank Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG Group berharap para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi serta menyambut 2023 dengan lebih optimis. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. Etilen glikol dan dietilen glikol, senyawa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut, diduga juga terdapat di kosmetik dan bahan pangan. Bahkan kadarnya kemungkinan melebihi ambang batas aman. Kini peredaran sejumlah kosmetik, suplemen hingga bahan pangan ini masih diawasi BPOM dengan memeriksa kandungan di dalamnya. Di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen vitamin itu yang cair. Nah, itu sedang kami cermati dan telusuri juga. Dan itu umumnya memenuhi syarat.
tapi ada yang kandungan, ada yang menggunakan kandungan. Ada ya? Nah itu ya, saya belum terlalu fix ya. Nanti kita adakan press conference khusus ya dari obat tradisional, suplemen yang liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Senyawa etilen glikol dan dietilen glikol adalah cemaran atau senyawa yang ditimbulkan dari propolen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin, dan gliko. Senyawa ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menyatakan tidak bertanggung jawab atas peredaran obat sirop yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Menurut Penny, sejumlah produsen obat-obatan melakukan perubahan komposisi yang tidak dilaporkan ke Badan POM. Bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi ya dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan, itu beda cara pengawasannya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM. Karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada. Ya. Nah, sekarang kita melihat titik-titik mana. Ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana. Hingga kini tercatat 269 anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut misterius. 157 diantaranya meninggal dunia. Obat sirop dengan zat pelarut etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Badan POM kini masih meneliti sejumlah obat sirop yang beredar di masyarakat. Sementara 5 obat sirop sudah ditarik dari peredaran karena dinilai tidak aman dikonsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mungkin bersama-sama dengan Departemen Kesehatan. Sebetulnya Badan POM memang sudah betul menjalankan sistemnya, tapi yang salah adalah sistem dari negara ini dalam menjaga keselamatan
bangsanya, teman-teman masyarakat. Dulu Badan POM itu berhak memeriksa isi dari obat yang akan masuk ke Indonesia. Tetapi dengan sistem yang baru, jadi liberalisasi kesehatan, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa isi dari obat-obatan tersebut. Apakah sudah sesuai apa belum, tidak perlu. Tetapi asal ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya masuk. Nah nanti kalau ada masalah, baru Badan POM bertindak seperti sekarang ini. Jadi Badan POM memang sudah pada jalurnya. Jadi memang Bu Penny juga berhak mengatakan bahwa dia sudah menjalankan apa yang seharusnya, yang memang seharusnya adanya seperti itu. Nah itu kalau zaman dahulu sebelum liberalisasi kesehatan itu masuk ke Indonesia, itu Badan POM mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bertanggung jawab atas isi obat-obatan yang beredar di Indonesia. Kalau mau beredar itu harus Badan POM harus tahu isinya apa dengan laboratorium mereka sendiri. Nah, kalau sekarang enggak, begitu ada berita etilen glikol dengan etilen glikol itu beritanya kan dari Gambia yang memberitakan WHO. Yang memberitakan WHO. Nah itu kita ngikut aja. Nah itu yang saya itu jangan ngikut aja, teliti sendiri. Oke. Ibu Fadila, tapi diketahui sejumlah industri farmasi begitu ya, disebutkan mengubah komposisi obat. Nah, apakah ini mungkin terjadi, Ibu? Nah, pengawasannya seperti apa sebenarnya? Nah, itu sebetulnya ada aturan kalau merubah komposisi harus lapor ke Badan POM. Tanpa verifikasi BPOM informasinya? Nah, itu mesti dicari. Kalau memang merubah sendiri tanpa alasan, kemudian ditinggikan, ya sebetulnya satu hal yang tidak mungkin. Jadi menurut saya kita harus hati-hati betul untuk nyetop obat-obatan. Jangan sampai obat yang seharusnya tidak di-stop ikut di-stop. Itu merugikan secara ekonomi, secara hal yang lain lagi dari kesehatan. Saya kaget banget bahwa sampai 168 enggak kah? Cuman di Gambia juga cuma 4 atau 5 jenis gitu. Nah itu yang di stop hanya yang mempunyai nilai ambang sekian, karena ini dianggap berbahaya. Kalau yang tidak melanggar nilai ambang, jangan di stop, biarin aja. Itu. Ya, Bu Siti Fadila, terkait zat pelarut etilen dan dietilen glikol ini, apakah memang sejak lama lazim digunakan atau baru kali ini saja ditemukan, dan mengapa bisa lolos verifikasi atau pengawasan dari Badan POM? Menurut saya itu sudah dipakai lama sekali. Zat itu digunakan adalah untuk campuran, karena misalkan paracetamol itu kalau dicampur dengan air itu tidak bisa campur banget. Nah untuk supaya lembut banget campur ke dalam sirup, nah itu butuh zat kimia yang disebut etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi itu dibutuhkan untuk kesempurnaan atau namanya solubility enhancer. Jadi meningkatkan kesolubilitasan atau kekentalan, kesinergisan antara paracetamol dengan cairan itu supaya bersatu betul. Itu butuh etilen glikol dan dietilen glikol, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin dari sejak 40 tahun yang lalu lah dipakai. Tapi kemudian kenapa sekarang kok tiba-tiba ada outbreak? Nah itu yang dilihat. Kenapa di Gambia outbreak, di sini outbreak? Emangnya kita beli obat yang dari sources yang sama, mungkin di India gitu. Apakah sumbernya sama bahan obat itu? Kemudian kenapa kok Gambia kena, kita juga kena? Bu Fadila, apakah ini artinya kontrol untuk pengawasan ingredient dari obat ini tidak sebaik dulu begitu? Ya, itu memang ada aturan internasional yang baru. Ya itulah namanya liberalisasi dalam bidang kesehatan. Kesehatan ke pasar bebas,
dibuang ke pasar bebas. Padahal seharusnya kesehatan itu adalah komoditi sosial, bukan komoditi ekonomi, bukan komoditi dagang. Tapi kalau sudah di komoditi dagang, kita akan sulit. Kita selalu berhadapan dengan kepentingan dasar. Nah ini yang agak sulit gitu. Kalau Tapi faktanya memang ini negara kita sudah komitmen untuk mulai dari tahun berapa itu, mulai saya dari Menteri Kesehatan, itu perubahannya ketika saya jadi Menteri Kesehatan. Jadi saya tahu bahwa dari tadinya itu kesehatan tidak ke neoliberal, jadi ke neoliberal, jadi ke pasar bebas. Kalau ke pasar bebas, ya baik, atas perubahan yang terjadi ini Ibu Fadilah, apakah tidak bisa pemerintah kita melakukan kebijakan tertentu untuk melindungi penyebaran obat-obatan di dalam negeri? Harusnya punya. Saya dulu untuk melindungi rakyat dari pemakaian obat-obatan itu sampai HET pun tak pikirin. Sampai sekarang HET itu selalu ada di kemasan-kemasan. Itu produk harusnya punya, tapi kenapa tidak punya Bu Fadilah? Supaya rakyat tidak terbohongi dengan harga, apalagi isinya, apalagi keberbahayaannya. Itu ketika belum liberalisasi kesehatan. Tapi setelah liberalisasi nggak bisa lagi itu. Ya, Bu Siti Fadilah, BPOM menyebut bahwa pihaknya terbentur oleh keterbatasan karena regulasinya memang mengatur demikian sehingga tidak bisa memverifikasi atau mengawasi secara keseluruhan dari mulai bahan baku obat-obatan sampai penjualan. Yes, saya setuju. Apa yang harus dilakukan ke depan agar tidak terjadi Kenapa hal dia serupa? merasa dia tidak bisa ngapa-ngapain, memang dibatasi. Itulah ciri-cirinya neoliberalisasi. Pemerintah terhalang-halangi tangannya untuk melindungi rakyatnya secara langsung. Ya, lalu kepada siapa jerat pidana bisa dikenakan Bu atas kasus gagal ginjal di Indonesia ini? Menurut saya itu agak sumir. Kesalahannya dia juga kesalahannya pemerintah kok. Perusahaan bisa kayak begitu kan karena pemerintah lengah. Kenapa dia yang dihukum? Nah kalau dia dihukum itu perusahaan itu dia punya pegawai berapa? Kalau perusahaannya bagus, PHK tambah banyak. Nah itu kan komplikasinya. Maka pemerintah harus begitu bijak. Jangan sampai menyelamatkan ini tapi membuat pengangguran lebih banyak. Jangan. Harus bijak karena perusahaan juga kekuk, tidak ada aturan yang mengawasi dia sehingga dia lengah. Nah kalau dia lengah siapa yang salah? Ya, termasuk pemerintah. Mungkin menurut saya tidak untuk dihukum, diberi pelajaran dan kemudian kita Badan POM dan Menteri Kesehatan duduk bareng membuat ini suatu pelajaran yang penting ke depannya. Bagaimana supaya kita tidak kecolongan lagi. Gitu. Bu Fadilah, setelah mendatangkan obat Fomepizol dari Singapura, perlukah pemerintah segera memberlakukan status kejadian luar biasa, Ibu? Kejadian luar biasa bukan karena obatnya dari Singapura. Kejadian luar biasa itu, ini udah kejadian luar biasa. Yang tadinya matinya sekian, sekarang matinya lebih 5 kali lipat di RSDM. Itu kejadian luar biasa. Jadi kalau tadinya tidak menimbulkan kematian, kemudian menimbulkan 2 kali lipat kematian, itu namanya sudah KLB. Sudah KLB, Mbak. Nah kalau KLB, yang saya heran, oh ya tiba-tiba ada obatnya gitu loh. Kalau itu sebagai keracunan, kan itu sebenarnya antidotum. Kali antidotum itu ya, kok tahu ya bahwa akan ada, kok tahu orang yang membuat antidotum itu bahwa akan ada KLB ini. Nah itu aku malah rada-rada curiga loh lah, kok cepet banget toh bikin obat kan. Kita harapkan kejadian ini tidak terulang ya Bu ya, banyak sekali yang menjadi korban ya. Ya, so ini belum apa-apa udah ada. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu
makin lambat. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Dilarang bawa mobil ke kantor mobil anggota polisi di Gembosi. Polantas dilarang melakukan penilangan manual. Rumah sakit dan apotek stop penjualan obat sirup. Bagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Senin 31 Oktober 2022. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, demi memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat saat berkunjung ke Mapolrestabes Palembang dengan menggunakan kendaraan roda 4, Satuan Propos Polrestabes Palembang akan merazia kendaraan milik anggota polisi yang masih terparkir di halaman Mapolrestabes. Setelah dikeluarkannya pernyataan Kapolri kepada seluruh jajaran Polda se-Indonesia agar tidak boleh hidup bermewah-mewah saat berdinas, Kapolrestabes Palembang bergerak cepat dan memerintahkan para anggotanya agar tidak menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil saat berdinas demi memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat saat berkunjung ke Polrestabes. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan tidak kesulitan mencari tempat parkir mobil saat berkunjung ke Polrestabes, Satuan Propos Polrestabes Palembang melakukan razia rutin di Mapolrestabes dengan cara merazia kendaraan milik anggota polisi yang terparkir di halaman Mapolrestabes Palembang. Tak tanggung-tanggung, hukuman yang diberikan kepada anggota yang membandel masih menggunakan kendaraan mobil. Satuan Propos tersebut mengembos ban mobil milik anggota Polri yang masih terparkir di halaman Mapolrestabes dan memberinya sanksi tilang. Kita lebih mengutamakan kan sudah ada kebutuhan tetap, ya kan? Kemudian kalau untuk kendaraan sudah ada tanda-tandanya khusus, gitu kan? Nah, itu karena digunakan untuk operasional daripada kegiatan anggota. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait larangan tilang manual, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang juga mulai melarang anggotanya menilang secara manual. Satlantas akan menerapkan dan memaksimalkan tilang etle. Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang mulai Senin dilarang menilang secara manual kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Larangan tersebut langsung disampaikan Kapolrestabes Palembang Kombes Muhammad Ngajib kepada seluruh personel Satlantas. Menurut Kapolrestabes Palembang, larangan penilangan secara manual tersebut untuk menindaklanjuti telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar tidak ada pungutan liar. Untuk mengatasi larangan tilang manual itu, anggota Satlantas yang berada di lapangan untuk sementara hanya bisa mendokumentasikan pelanggar lalu lintas dan mengirimnya ke pusat data tilang elektronik. Tak hanya itu, Satlantas Polrestabes Palembang akan maksimalkan tilang etle bagi pengendara lalu lintas yang melanggar. Sejauh ini sudah ada 14 titik kamera untuk memantau pelanggaran lalu lintas yang tersebar di sebelah jalan rawan pelanggaran. Jadi apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, itu lebih kita utamakan dengan tindakan tilang dengan etle. Jadi tindakan dengan etle, ya, bukan dengan manual. Nah, ini tentunya apabila ada pelanggaran-pelanggaran, nah kita juga memberikan suatu teguran-teguran dan juga satu himbauan kepada masyarakat supaya dia tertib lalu lintas, tidak melanggar lalu lintas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mulai melaksanakan sosialisasi untuk menghentikan penjualan semua jenis obat batuk berbentuk sirup di sejumlah apotik sebagai antisipasi penyakit gagal ginjal akut. Tidak hanya di rumah sakit yang menghentikan pemberian berbagai jenis obat berbentuk sirup, Dinas Kesehatan juga mulai memberikan arahan kepada apotik-apotik yang berada di Kabupaten Banyuasin untuk menghentikan penjualan obat berbentuk sirup yang disinyalir sebagai pemicu gagal ginjal, terutama kepada anak-anak. Setelah beredar di medsos beberapa obat berbentuk sirup yang ditarik pemerintah dari peredaran, Dinas Kesehatan Banyuasin juga mengambil langkah dan memberikan instruksi kepada apotik-apotik yang berada di wilayah Banyuasin untuk menarik dan menghentikan produk obat berbentuk sirup dan dapat menggantikannya dengan obat racik berbentuk bubuk atau puyer. Meski memberatkan dan menurunkan omset penjualan, namun pemilik apotik harus mematuhi aturan dari pemerintah dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut agar tidak menyalahi aturan. Apa itu? Sejak kapan di stop? Mulai dari yang kemarin-kemarin yang lagi viral. Menghentikan sementara penjualan sirup. Nunggu kabar dari ini Pak, apa namanya tuh? Dari pemerintah. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dalam waktu dekat akan melakukan himbauan, edukasi, dan sosialisasi kepada pemilik-pemilik apotik, toko obat, dan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin untuk tidak lagi menggunakan obat-obat yang dikeluarkan oleh Badan POM yang masuk dalam list untuk obat yang tidak boleh lagi dipergunakan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Apa itu? Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi pejabat Bupati Mubah kunjungi Desa Mendis. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Tubroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyalurkan bantuan penanggulangan dampak inflai berupa 1.000 bibit cabai yang merupakan realisasi dan mendukung program nyata Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang diinisiasi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Bantuan 1 unit mobil ambulan dari hasil CSR dari PT Marga Barajaya juga diserahkan kepada Karang Taruna. Setibanya di Desa Mendis, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi Camat Bayung Lincir disambut antusias warga. Apriyadi menanam cabai sebagai contoh memanfaatkan halaman sempit dengan bercocok tanah. Penanaman cabai dilanjutkan untuk anggota DPRD Musi Banyuasin yang hadir. Sembari berjalan kaki, pejabat Bupati Apriyadi menyambangi ratusan siswa dan siswi sekolah dasar yang sudah lama berbaris menunggu kedatangan pejabat Bupati Musi Banyuasin itu. Bantuan yang direalisasikan hasil inventarisir pemerintah Musi Banyuasin bersama jajaran Kecamatan Bayung Lincir dan stakeholder yang menyisir terkait kebutuhan warga Bayung Lincir. Sebanyak 827 jaringan, sementara jaringan gas rumah tangga yang mengalir di Kecamatan Bayung Lincir seluruhnya berjumlah 2.926. Bantuan untuk gas ini rumah tangga yang diresmikan oleh pejabat Bupati Musi Banyuasin didampingi Camat Bayung Lincir Muhammad Imran di Desa Mendis Kecamatan Bayung Lincir. Sangat tepat karena merupakan wujud nyata realisasi keadilan energi yang diimplementasikan oleh Kementerian ESDM. 1 unit mobil ambulan CSR dari PT Marga Barajaya diserahkan oleh pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi kepada Karang Taruna di Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Bantuan modal usaha pemula untuk 2 orang sebesar Rp42.500.000 dan bantuan ekonomi produksif sebesar Rp5.500.000 diserahkan langsung pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Ini dalam rangka mensupport program Sumsel Mandiri Pangan. Pilihannya Pak Gubernur terkait dengan Sumsel Mandiri Pangan. Kemudian yang ketiga, hari ini alhamdulillah kita melihat persiapan terakhir, penyelesaian akhir program Jargas. Tapi Jargasnya Jargas masuk desa, bukan Jargas. Ini menjadi kebanggaan kami bahwa pemerintah pusat, Kementerian SDM sudah benar-benar memperhatikan masyarakat di sekitar sumber gas sehingga energi. Setelah itu Apriyadi menyempatkan diri menyambangi ratusan siswa dan siswi sekolah dasar yang menggelar aksi gizi dan gizi seimbang dengan makan bersama yang telah tersedia. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bergerak cepat jemput bola terkait adanya revisi undang-undang yakni dana APBN bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten. Hal itu langsung ditanggapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Edi Santana Putra dengan berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bergerak cepat jemput bola terkait adanya revisi undang-undang yakni dana APBN dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten sehingga mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Komisi 5 Edi Santana Putra. Perbincangan akrab terlihat saat pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI dari Komisi 5 Edi Santana Putra di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertemuan itu berlangsung di guest house Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin dan acara dihadiri sejumlah kepala dinas terkait. Pada kesempatan itu, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyatakan sudah ada sekitar 40 km jalan yang diinventarisir dan kemudian untuk ditingkatkan pembangunannya menggunakan dana APBN.
Semoga nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai kebutuhan warga Kabupaten Musi Banyu Asin. Hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin lantaran pemerintah daerahnya berkomitmen yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan. Edi Santana Putra menyampaikan terkait revisi undang-undang dengan pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi agar segera menyiapkan rencana peningkatan atau pembangunan jalan di Kabupaten Musi Banyu Asin, dan anggota DPR RI dari Komisi 5 akan mendorong ke kementerian. Jalan betul sekayu Mangunjaya ini bisa betul-betul bagus, betul mulus. Dan ini kami suarakan terus di RDP, Komisi 5 dan Pak Menteri. Kalau lihat rekamannya kan ada saya. Urusan jalan ini saya perhatikan. Hari ini kami kesini dan kepala balai, dalam rangka juga dia melihat langsung. Kabarnya ini rusak parah, ternyata 80%. Sudah bagus. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan anggota DPR RI dari Komisi 5 Edi Santana Putra yang memperjuangkan untuk memboyong dana APBN dapat dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Diskusi dengan Komisi 5 DPR RI, Pak Edi Santana sama kawan-kawan dari Balai Jalan. Pertama, diskusi terkait dengan pembangunan jalan nasional yang dari Betung ke Mangunjaya Muara Putih. Dan alhamdulillah jalan ini kondisinya sekarang ini sudah bagus. Tinggal nanti sesuai dengan kontraknya kan dia ini kan tahun jama, artinya kan sampai dengan 2024 dijamin jalan ini akan. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sukaraja Kurungan Nyawa Oku Timur memprotes ganti rugi pembangunan jembatan penghubung desa warga. Warga menuntut ganti rugi segera dibayarkan. Rumah yang berada di samping jembatan jalan provinsi penghubung desa Sukaraja Kurungan Nyawa Oku Timur ini menuai polemik. Pasalnya dari warga dikarenakan dari total 9 rumah warga tersebut atau tanah yang berada di dekat jembatan tersebut ada 3 rumah yang sampai saat ini belum diganti rugi. Warga yang tinggal posisinya di samping jembatan merasa was-was setiap kali ada kendaraan yang lewat. Apalagi banyak kendaraan yang lewat seringkali membuang sampah tepat di depan rumah mereka. Padahal dalam proses pembuatan jembatan tersebut yang banyak mengalami kerugian atau terdampak seperti tiang rumah dan dinding rumah retak, waktu penggunaan alat berat sampai saat ini belum juga diganti rugi. Ini gara-gara dia itu ada kena alat berat itu. Nah, kami bertiga ini sampai ke Palembang, ketemulah kami sama Pak Arya. Kami ditanggapinya Setelah sampai sana itu baik. Sambil nanyo-nanyo, mak mano Pak kata dia. Yang rumah Bapak itu. Kata aku kalau nggak diganti Pak, mak mano cara hidup kami, nak mau layak. Anak istri kami baik takut, karena apa? Karena bangunan jembatan itu tidak sesuai Pak, terlalu tinggi. Warga berharap kepada pemerintah agar memberikan ganti rugi secepatnya. Dari Oku Timur, Jatmiko iNews melaporkan. 4 Lawang canangkan program 100% kampung keluarga berkualitas. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pukrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Wakil Bupati Empat Lawang Yulis Maulana didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Empat Lawang sekaligus Duta Cegah Stunting Kabupaten Empat Lawang Hajah Happy Sapriani Jonci mencanangkan 100% kampung keluarga berkualitas desa kelurahan di Kabupaten Empat Lawang. Acara yang digelar di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang ini dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB dalam rangka upaya percepatan menurunkan angka kasus stunting melalui dapur sehat atasi stunting dahsyat di Provinsi Sumatera Selatan. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Empat Lawang Yulis Maulana, Duta Stunting Kabupaten Empat Lawang Happy Sapriani Jonci, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Sekda Empat Lawang Fauzan Khairul Denin, beserta Kepala OPD dan beberapa perwakilan kepala desa di Empat Lawang. Wakil Bupati Empat Lawang Yulis Maulana mengatakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah menargetkan penurunan angka kasus stunting di bumi Saling Kerwani, Sangi Kerawati hingga tahun 2024 mendatang hingga mencapai 50% dengan berbagai program. Program-program untuk menurunkan angka stunting jelas Yulis salah satunya adalah melalui program Dapur Sehat atasi Stunting atau DASAT. Dan pada kesempatan ini pihaknya telah mencanangkan program 100% kampung keluarga berkualitas desa kelurahan di Kampung Empat Lawang. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita di angka 26%. Dan ini kita kumpul kepala seluruh OPD, baik dari PU maupun dari Tanam Pangan dan seluruhnya. Dan melihat program-program yang telah dicanangkan dari BKKBN, insya Allah Kabupaten Empat Lawang akan bisa di tahun 2024 nanti untuk 50% turun. Dan ini kita buktikan kemarin di angka 36%, beberapa waktu lalu, alhamdulillah sekarang sudah turun di angka 26%. Sementara itu, Duta Cegah Stunting Kabupaten Empat Lawang, Heri Sapriani Jonci mengatakan Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten kota pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang telah mencanangkan 100% kampung keluarga berkualitas desa atau kelurahan. Launching dapur sehat atau disebut dahsyat. Jadi
Jadi dasar ini menyiapkan atau mendidik atau memberikan pengetahuan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di kampung untuk mulai sekarang pandai-pandai mengatur menu dapurnya menjadi makanan yang sehat, yang berkualitas, bisa menurunkan angka stunting. Dan alhamdulillah Kabupaten Pelawang merupakan kabupaten pertama yang meluncing kampung 100% sudah kampung. Dengan telah dicanangkannya program ini diharapkan OPD terkait dapat melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kasus stunting. Dari Pelawang, Amri Wijaya News melaporkan. DPD Partai Perindo Kota Palembang menerima tim KPU Kota Palembang untuk melakukan verifikasi faktual, baik secara langsung maupun secara online melalui video call sebagai syarat untuk dapat lolos dalam Pilkada 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang mendatangi kantor DPD Partai Perindo Palembang untuk melakukan verifikasi faktual. Tim verifikasi meneliti dan meriksa satu persatu terhadap faktualisasi kader dan anggota partai yang terdaftar sebagai syarat. Setelah melakukan verifikasi dari rumah ke rumah, tim KPU yang tidak dapat memenuhi kader maupun anggota partai kembali mendatangi kantor. Meskipun malam untuk kembali menghadirkan anggota partai yang belum dapat ditemui di lapangan di kantor partai. Tim verifikasi KPUD meneliti sejumlah berkas bertemu langsung kader dan anggota yang terdaftar. Tim KPU juga melakukan pertemuan secara online kepada anggota yang tidak dapat hadir melalui video call. Video dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keberadaan kader serta anggota dari Partai Perindo sesuai undang-undang yang berlaku sebagai syarat lolos mengikuti Pilkada 2024 mendatang. Sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang PKPU 4 2022 bahwa KPU Kabupaten Kota ketika melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi dan tidak dapat ditemui, kami KPU Kabupaten Kota menghubungi partai politik melalui NU dapat mengumpulkan data nama-nama anggota yang tidak dapat ditemui di lapangan. Dan kemudian pada malam hari ini kami melaksanakan itu sesuai dengan partai politik memberitahu bahwa nama lahir dari KPU Kota Palembang rombongan hadir memverifikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tinggal menunggu hasil dari KPU Kota dan insya Allah Partai Perindo mendapatkan yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh partai. Dari Palembang, Ahmad Saiful Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi.